Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Jadi, hari ini kita akan mempelajari mengenai perubahan wujud zat. Tujuan pembelajaran pada hari ini yakni yang pertama, 1. Peserta didik mampu memahami proses perubahan wujud zat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses perubahan wujud zat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengkaitkan proses perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebelum pembelajaran ini semakin jauh, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa mulai. 7 kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai ya doanya. Ya, dengan doa tadi diharapkan agar ilmu yang akan kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Tidak hanya bermanfaat pada diri kita saja, melainkan bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik ilmu yakni ilmu yang diamalkan. Sebelum kita mengamalkan ilmu, kita harus mengisi diri kita dulu dengan ilmu tersebut. Bagaimana caranya kita mengisi ilmu tersebut? Ya, dengan belajar dan terus belajar. Baik, tidak lama-lama. Sebelum masuk lebih dalam lagi, Bapak mau tanya, di rumah kalian pernah mengalami mati lampu nggak pada malam hari, atau mengalami pemadaman listrik yang mengakibatkan matinya lampu di rumah kalian? Pernah? Oh, kalau pernah, kira-kira kan rumah kalian kan gelap gulita. Untuk menerangi rumah kalian, biasanya kalian menggunakan apa aja? Senter, yang pertama, betul. Yang kedua ada lilin. Yang ketiga ada obor. Namun, pembelajaran kali ini kita terfokus pada lilin terlebih dahulu ya. Nah, lilin. Gimana cara menggunakan lilin? Ya, dibakar terlebih dahulu. Lilin itu benda padat atau benda cair sih? Benda padat. Setelah benda padat atau lilin tersebut tadi dibakar, kan kemudian menjadi cair atau mencair, menjadi benda cair. Nah, proses antara benda padat menjadi benda cair dinamakan proses mencair. Tapi setelah mencair, lilin yang dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan juga akan mengeras juga. Proses ini dinamakan
Oh. Nah, baik. Setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai apa itu mencair, apa itu membeku, apa itu mengkristal, apa itu menguap, apa itu menyublim, dan apa itu mengembun. Tidak hanya membahas mengenai pengertiannya saja, namun kita juga akan membahas mengenai proses menjadi cair, proses menjadi beku, dan selanjutnya faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi terjadinya proses pencairan atau membeku, proses menguap, dan kita kaitkan dengan contoh yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video pembelajaran yang telah Bapak siapkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Saya di sini akan menampilkan mengenai video media pembelajaran. Di sini kita akan membahas mengenai perubahan wujud zat. Nah, berikut skema perubahan wujud zat. Benda padat menjadi benda cair disebut dengan mencair. Selanjutnya, sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan yang lain, benda cair menjadi benda gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut mengembun. Baik, berikutnya perubahan benda gas menjadi padat disebut mengkristal. Sebaliknya, benda padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Mencair, masuk ke mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contoh dari mencair yakni es krim yang dibiarkan mencair dan dibiarkan di tempat terbuka, lama-lama es krim akan mencair atau meleleh. Begitu pula dengan mentega yang dipanaskan di atas teflon. Mentega yang dipanaskan akan mencair juga. Tidak terkecuali dengan es yang ada di kutub. Akibat adanya pemanasan global, es di kutub juga akan mencair. Selanjutnya, membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair setelah dibiarkan di suhu ruangan lama-lama akan membeku. Dalam pembuatan es batu kristal, air yang didinginkan juga akan membeku. Magma yang tadinya panas setelah terkena udara dingin lama-lama juga akan membeku. Selanjutnya, menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Contoh dari menyublim adalah es batu yang diletakkan di tempat yang lebih dingin akan berubah menjadi gas atau menyublim. Contoh lain dari menyublim adalah kapur barus. Kapur barus yang diletakkan di tempat terbuka lama-lama akan menghabis menjadi gas. Selanjutnya, menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas karena panas. Saat kita mandi air hangat,
kita akan merasakan uap yang ada di sekitar kita. Pada lokomotif kereta api, sisa pembakarannya juga akan menghasilkan uap. Selanjutnya, mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair yang timbul ketika gas di udara menjadi dingin. Contoh dari mengembun adalah danau yang dingin di pagi hari serta pegunungan yang diselimuti dengan kabut. Kota-kota besar di pagi hari yang diselimuti kabut pula. Udara yang dingin menyebabkan terbentuknya embun. Selanjutnya, mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh dari mengkristal adalah terbentuknya salju. Gas yang terkena udara dingin akan menjadi kristal dan membentuk salju. Contoh lain dari pembuatan gula pasir. Sari tebu akan dikristalkan menjadi gula pasir. Baik, terima kasih video pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ya melihat video pembelajarannya. Bagaimana video pembelajaran menarik bukan? Nah, dari video pembelajaran tadi pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan pada Bapak. Namun pertanyaan itu kalian simpan terlebih dahulu, kalian catat terlebih dahulu di buku kalian. Next, pertemuan yang akan datang kan pertemuan tatap muka, nanti bisa langsung kalian tanyakan pada Bapak. Dari video pembelajaran tadi kira-kira apa saja sih yang kalian dapatkan? Ya, yang pertama, perubahan wujud zat. Dari zat padat menjadi zat cair menjadi zat padat. Selanjutnya zat padat menjadi gas menjadi zat padat, zat cair menjadi gas, zat gas menjadi zat cair. Untuk zat padat menjadi zat cair dinamakan mencair. Untuk zat gas menjadi zat padat dinamakan mengkristal. Kalau zat cair menjadi gas dinamakan menguap. Baik anak-anak, mungkin bisa kalian kasih contoh apa sih itu? Oh enggak, bukan kasih contoh. Mungkin kalian bisa mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari peristiwa mencair itu apa sih? Ya, betul sekali. Contoh dari peristiwa mencair yaitu salah satunya es batu yang ditaruh di luar ruangan lama-lama akan menjadi cair. Selanjutnya, kalian kalau sering makan es krim yang dibiarkan di ruangan terbuka juga akan mencair. Ya, baik anak-anak, mungkin itu tadi ringkasan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya kalian mengerjakan LKPD ya, yang sudah Bapak siapkan di file yang Bapak setelah ini Bapak kirim pada teman kalian. Dikerjakan secara betul-betul ya, untuk kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kemarin. Baik, terima kasih anak-anak ya. Semoga pembelajaran pada hari ini menjadi pembelajaran yang barokah. Namun alangkah baiknya kita akhiri pembelajaran ini dengan doa. Sebelum doa, Bapak akhiri lebih dahulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.